134 nasabah yang juga pedagang pasar Ciracas, Jakarta melakukan unjuk rasa di salah satu toko emas yang diduga milik ketua koperasi pasar. Para pedagang juga membawa spanduk bertuliskan kembalikan uang tabungan kami sebesar 6 miliar rupiah milik pedagang pasar. Para nasabah menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan dengan alasan uang tidak ada. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setahun lalu, namun belum ada perkembangan maupun penetapan tersangka penggelapan dan penipuan uang nasabah pedagang pasar. Kami berharap kepolisian agar cepat menahan ketua koperasi Saudara Budi. Artinya rata-rata ini para pedagang pasar semua ya? Iya. Karena mereka sudah bertahun-tahun menabung dengan harapan uangnya itu bisa dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Dan perkara ini sudah kita laporkan di Polres Jakarta Timur hampir 1 tahun, sejak 27 Maret 2023. Tapi sampai hari ini belum ada titik kejelasan. Sementara itu pihak koperasi tidak mau memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi ke koperasi pasar terkait tuntutan pihak pedagang pasar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Demo ratusan pedagang yang menuntut pencairan tabungan koperasi di Pasar Ciracas, Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami akan hadirkan informasi mengenai salam 4 jari yang diinisiasi oleh John Muhammad viral di media sosial. Gerakan tersebut disebutkan adalah gerakan untuk tidak memilih Prabowo Gibran agar tidak menang 1 putaran. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, pengedar narkoba ditangkap polisi saat hendak mengirim barang ke pelanggannya di stasiun Jember, Jawa Timur. Polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba sebanyak 1 ons. Beginilah penggerebekan pengedar narkoba bernama Taufik Santoso saat menunggu pelanggannya di peron stasiun Jember, Jawa Timur. Pelaku tidak menyadari jika aksinya langsung diketahui polisi yang kemudian menggerebeknya. Saat diinterogasi, pelaku berkelit dan mengatakan ke polisi jika berniat naik kereta api keluar kota dan tidak mengedarkan barang haram yang dituduhkan polisi. Namun saat digeledah tas milik pelaku ditemukan sabu-sabu seberat 100 gram yang dimasukkan dalam roti yang dibungkus plastik. Pada waktu bersamaan, polisi juga menangkap 13 pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Jember. Kami perinci dulu terkait dengan narkotika, 11 kasus ungkap ini ada 13 tersangka. Ya. Kemudian barang bukti yang menonjol, sabu total 117,41 gram, ganja kering 54,31 gram, ekstasi kosong. Modus operandi dari sabu ini adalah memesan melalui bandar dan dengan sistem putus bebas. Ada beberapa pengedar yang kita tangkap, namun karena keterbatasan info akhirnya terputus pada 1 titik. Ya. Kini polisi terus mengembangkan kasus narkotika untuk mencari keberadaan bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki berisikan bahan bakar Pertalite terbakar di area SPBU Asahan, Sumatera Utara. Akibat kebakaran tersebut, kernet truk mengalami luka bakar. Api membakar sebuah truk tangki Pertamina di area SPBU AX Songsongan, Sahan, Sumatera Utara, Selasa sore. Api yang cepat berkobar membuat petugas SPBU panik. Kebakaran terjadi saat truk tangki tengah membongkar bahan bakar minyak jenis Pertalite.
Agar tidak meluas, petugas langsung berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api berat. Satu unit mobil damkar Asahan terjun ke lokasi berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran, satu orang kernet alami luka bakar di sekujur tubuh dan seorang manajer jatuh pingsan melihat peristiwa kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti truk terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ledakan menghancurkan bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Seluruh pasien rumah sakit dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu? Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Firly Bahuri mencabut gugatan pra-peradilan yang sebelumnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencabutan permohonan karena pertimbangan secara materi hukum dalam penyempurnaan berkas yang kurang. Hakim Ketua Estiono dalam persidangannya mengabulkan permohonan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK, Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, permohonan pra-peradilan belum dibacakan oleh pihak Firly dan belum dijawab oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak selaku termohon. Pengajuan dan pencabutan pra-peradilan merupakan hak dari pemohon. Pencabutan permohonan pra-peradilan ini karena pertimbangan secara materi hukum dalam menyempurnakan berkas yang kurang. Ya, pada hari ini kami telah resmi mendengar penetapan dari legislator terkait dengan pemenangan tanggal 20 kemarin ya, bahwa kami telah mencabut permohonan pra-per yang kedua kali. Kenal alasannya mungkin pertimbangan secara materi hukum yang sempurnakan dan juga untuk kepentingan terkait dengan tujuan pra-per itu. Sebelumnya, Firly Bahuri menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait penetapan tersangka dirinya di kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Surya Yassin Limpo. Dalam sidang pra-peradilan yang diajukan pertama kali oleh Firly Bahuri, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, memutuskan bahwa permohonan pra-peradilan Firly Bahuri tidak dapat diterima. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas. Kedatangan Aiman untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang.
Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya. Karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers. Saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat. Sementara, kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul, ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut, hanya satu yang diizinkan barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayujati melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa terkait kasus dugaan aparat tak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Penyitaan ponsel milik Aiman yang dilakukan oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih status saksi. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan, tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan, pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi.
Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Budayawan Butet Kartarejasa dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Polda Yogyakarta atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Informasinya satu lagi untuk Anda. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, gerakan salam 4 jari yang diinisiasi John Muhammad menggema di media sosial X. Gerakan itu dinarasikan sebagai cara mengalahkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gerakan salam 4 jari viral di media sosial X dan Instagram. Gerakan ini disebut dinarasikan sebagai cara mengalahkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Gerakan salam 4 jari diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad. Dalam akun Instagramnya, John menjelaskan gerakan 4 jari sebagai ekspresi untuk memilih selain paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, salam 4 jari bisa diartikan sebagai bergabungnya pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, John mengajak masyarakat agar tidak golput di 14 Februari 2024. Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak terburu-buru dan menunggu hasil 14 Februari nanti. Bahkan Ganjar menyebut bisa saja hasilnya Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Nantilah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 1 putaran. Selain paslon Pilpres, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga ikut menanggapi salam 4 jari. Menurut Masinton, 1-3 untuk kemenangan demokrasi. Putra mantan Presiden Filipina Sebastian Duterte dilaporkan telah mengkritik keras Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan memintanya untuk mengundurkan diri. Kedekatan Marcos dengan pemerintah Amerika Serikat semakin meruncing perpecahan politik di Filipina. Informasi ini akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte yang juga menjabat sebagai wali kota Davao, belum lama ini menuduh Presiden Marcos Jr. sebagai sosok yang pemalas dan jahat. Dalam hal kebijakan luar negeri misalnya, Marcos Jr. semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Sementara keluarga Duterte diketahui memiliki kedekatan dengan Cina. Keluarga Duterte yang berbasis di Pulau Mindanao juga memprotes upaya rekonsiliasi dengan pemberontak komunis yang digagas Presiden Marcos Jr. Marcos Jr. juga dituduh menghentikan kebijakan anti-narkotika yang sebelumnya gencar dilakukan oleh Duterte. Belum ada komentar langsung dari pihak Marcos Jr. Sedangkan Sara Duterte, wakil Presiden Filipina yang juga saudara kandung Sebastian, mengatakan kritikan tersebut didasari rasa cinta terhadap saudaranya, serta reaksi keras atas perlakuan tercela yang diterima Sara Duterte dari sejumlah orang dekat di lingkaran Presiden Marcos Jr. Go back to work. Now romantic. And romantic.